Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini dalam suasana Hari Kemerdekaan gitu ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga jaya terus dan khususnya buat pasar modal gitu ya, semakin berjaya menuju Indonesia Emas. Nggak tahu 2045 kira-kira ESG harga berapa ya? Wah, nggak kebayang tuh. So, dalam video kali ini saya akan bahas saham sektor batu bara gitu ya, salah satu sektor yang memberikan banyak sumbangsih gitu ya kepada Indonesia, khususnya ketika harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Dengan salah satu study case dalam video kali ini yaitu saham ITMG. Kinerjanya seperti apa akan kita coba lihat dalam video kali ini. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu, investment research sifatnya adalah edukasi, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Dalam video kali ini seperti biasa kita mulai dari sekilas sektor emitennya, lalu kita tutup dengan catatan akhir. Kita mulai dari sekilas sektornya dulu ya teman-teman. Ketika 2023 awal mulai turun gitu ya, banyak disampaikan oleh analis dalam negeri luar negeri bahwa batu bara itu memang akan turun, tapi dia akan ketemu di titik keseimbangan yang baru. Dan mungkin saat-saat inilah harga keseimbangan batu bara itu ya. Harganya tidak tinggi banget sampai $350 saat itu, menuju $400 per ton, sangat mahal. Kalau kita bicara harga dari Newcastle Coal misalkan sebagai referensi gitu ya, turun saat ini di level $100. Dan menariknya harga $100 ini itu sudah cukup buat emiten batu bara untuk dalam tanda kutip giat menambang, menaikkan level produksinya. Padahal kalau kita bandingkan ketika harganya 300-an gitu ya, itu jelas pasti gila banget. Tetapi di level harga 100-an pun emiten batu bara ini sudah beyond expectation kalau menurut saya gitu ya. Selain itu di harga yang sekarang $100, kalau kita tarik sedikit mundur di 2021-2022, emiten-emiten batu bara pada pesta nyebutnya commodity super cycle gitu ya, super cycle-nya batu bara. Itu menyebabkan kas emiten batu bara itu dalam tanda kutip tebel-tebel kasnya, sehingga nggak heran ngasih dividen juga bagus-bagus. Kalau kita lihat pergerakan harga acuan batu bara, ini harga dari versi Newcastle, sebenarnya harga kontrak batu bara itu nggak sesederhana ini gitu ya. Pernah di harga 100-an di tahun 2018 turun sampai level 60, 50, 60, $70. Menurut saya batu bara nggak terlalu menguntungkan. Ketika sampai di harga $350 pun, menurut saya pernah bikin satu kalkulasi sederhana ya. Nggak ada emiten IHSG kita yang berhasil mencatatkan penjualan $350 per tonnya ketika kontraknya sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi ini pun hanya harga yang terbentuk di kontrak berjangka, tapi aktualnya tetap nggak setinggi itu. Nah ketika sekarang harganya di level 120, 130-an, ternyata emiten batu bara juga masih mendapatkan profit yang lumayan gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana ITMG, efeknya ke dalam ITMG dengan batu bara yang sekarang harganya di 98, 110, 120, 130. Nah, ITMG sendiri adalah perusahaan yang beroperasi di 6 lokasi tambang gitu ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan beberapa emiten batu bara lain, misalnya Bumi Resources, Adaro Energy, cadangan batu bara ITMG itu tidak sebesar mereka gitu ya. 2023 bagusnya ITMG kedapatan penambahan cadangan batu bara sehingga bisa memperpanjang usia operasional mereka. Kemudian ITMG juga beberapa tahun terakhir ini dikaitkan dengan akuisisi tambang nikel meskipun belum kunjung terwujud. Salah satu yang menarik dari emiten ITMG ini adalah hasil produksi batu bara mereka yang merupakan jenis batu bara dengan kalori tinggi. Jenis batu bara kalori tinggi itu harga jualnya juga lebih tinggi daripada yang lain. Ini adalah beberapa tambang operasionalnya mereka gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini mana-mana titik-titik yang mempunyai resources paling besar, dan di 2023 mereka ketambahan 93-an lagi dari 281 menjadi 375. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kinerja dan keuangannya. Tadi kita sudah sempat singgung gitu ya, bagaimana harga keseimbangan baru ini $100-an, tir bawah lah ya, 110, 120. Emiten-emiten batu bara itu masih mencatatkan kinerja yang impresif gitu ya. 2020 harga batu bara sekitar $50-60. 6 bulan pertama ITMG hanya mendapatkan 400 miliar. Sekarang
harga batu baranya 110, 120, berapa keuntungan ITMG? 6 bulan pertama 2024, 2,1 triliun. Angka-angka ini adalah convert dari USD ke rupiah. Kalau teman-teman baca laporan keuangan aslinya, formatnya US dollar gitu ya. Nah, perbedaan harga ketika batu bara dihargai 50-60-an dolar dengan 110 dolar itu kan sebenarnya secara ASP hanya naik 2 kali lipat. Tapi faktor lain-lainnya gitu ya, itu membawa ITMG punya keuntungan sampai 2,1 triliun. 6 bulan pertama saja 2024. Jadi dalam kondisi harga batu bara sekarang, emiten-emiten batu bara itu masih semangat, giat untuk menambang batu bara, menjaga level produksinya. Buktinya adalah ITMG di kuartal 1 2024 ini, di satu semester 2024 ini, mereka menaikkan volume produksinya. Volume produksinya tercatat naik 12,2%. Padahal kita tahu ASP-nya turun nih. ASP-nya turunnya bahkan dalam loh. ASP-nya mereka turun 26% gitu ya. Efek ke dalam laba bersihnya, bottom line turun 58%. Tetapi meskipun demikian gitu ya, kalau kita compare ke saat batu bara itu lagi jelek-jeleknya 2020-2019, ITMG masih jauh lebih impresif kinerjanya. 5 kali lipat dibandingkan dengan 6 bulan pertama tahun 2020 teman-teman. Jadi ini buat saya, tadi saya sebut ya, di luar dari ekspektasi bagaimana dengan mereka menaikkan produksi, harga ASP-nya turun, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan 2,1 triliun. Itu catatan yang bagus dan membuat bisa jadi, kalau saya berkata beyond expectation, banyak investor-investor lain pun mungkin akan berpikir hal yang sama. Khususnya karena penurunan batu bara dari 350-an dolar ke harga sekarang itu turunnya cukup tajam loh teman-teman ya. Cukup tajam. Tapi ternyata efek kepada harga batu bara, kalau teman-teman lihat dari kinerjanya dan lihat dari ASP-nya, ASP dari 2023 ke 2024 itu ITMG saja menjualnya di 95,9. Bayangin kalau kuartal 3 dan kuartal 4 ITMG berhasil menjual di harga lebih tinggi atau di harga sudah 3 digit, di harga 100 dolaran. Jadi potensinya kuartal 2 dan kuartal 3 ITMG bisa lebih naik lagi kinerjanya. Dari sisi aset, perusahaan ini punya kas yang tebal gitu ya. Akhir 2021 mereka punya 9,8 triliun, 6 bulan pertama 2024 mereka punya 14,3 triliun. Dengan jumlah utang yang sangat kecil, emiten-emiten seperti batu bara, khususnya misalkan ITMG yang kita bahas dalam video kali ini, bisa kita gunakan sebagai dividen play dan menunggu momentum emiten ini ekspansi, misalnya akuisisi nikel. Kas 14 triliun, mereka tiba-tiba mau akuisisi tambang, katakanlah harganya 5 triliun atau bahkan 10 triliun, mereka mungkin pakai uang kasnya 7 triliun, 3 triliunnya utang, mungkin bisa jadi, menurut saya masih oke. Jadi mereka punya kas yang besar sehingga memungkinkan di masa depan mereka menggunakannya untuk akuisisi. Nah, kalau kita lihat dari sisi valuasinya, sebenarnya emiten-emiten batu bara itu sekarang dalam kondisi yang mirip-mirip. ITMG sendiri di bawah dari harga min PE fair price-nya, ya di kisaran 30.000, dan sekarang harga ITMG itu di 26.500. Harga ini itu ITMG sudah turun ya kurang lebih 30%-an lah ya dari titik tertingginya di 2022 dan saat ini diperdagangkan di 1 kali PBV dengan per 5,7 kali. Kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten pertambangan yang lain, batu bara gitu ya, ada PTBA, United Tractor, Adaro, itu harganya nggak beda-beda jauh ya. Teman-teman bisa lihat di sini PBV-nya ITMG 1,03, ini PTBA, ini United Tractor, ini Adaro, mirip-mirip lah ya. Nggak ada yang sampai 2 kali lipat gapnya. Begitu pula juga pernya 5,7, 5,8, 4,9, 4,3. Jadi rata-rata bersaing di harga ini. Misalkan kita mau lihat apa? Profitability-nya. Ya Adaro mungkin kelihatan bagus banget ya, 2 digit kepala 2, tapi ya yang lainnya ITMG, PTBA, United Tractor 12-15% mirip-mirip. Jadi kalau kita mau melihat atau kita mau memilih emiten batu bara saat ini, sebenarnya secara harga sahamnya mirip-mirip valuasinya. Begitu pula dengan ROE-nya gitu ya, PTBA, United Tractor, Adaro mirip-mirip, ITMG 18%, it's okay. Dividen juga hampir-hampir sama. Artinya market saat ini cukup wajar dan memberikan apresiasi yang sama gitu ya kepada emiten-emiten batu bara, sehingga kalau teman-teman tertarik dengan emiten batu bara, ya kalian tinggal cari
mana yang cocok dengan style kalian, preferensi kalian. Misalnya kalian suka dengan cadangan batu baranya paling besar, ya, atau kalian suka dengan yang profitability-nya paling besar meskipun gamenya nggak jauh, atau mungkin teman-teman tertarik dengan manajemennya, atau mungkin juga tertarik dengan corporate action, story yang coba dibangun, mungkin diakuisisi tambang nikel, coba ekspansi ke energi hijau dan lain-lain ya. Karena kalau secara batu baranya saja, secara valuasi mirip-mirip. Kemudian kalau kita bicara soal story sama mungkin key driver kali ya, apa sih yang bisa membuat emiten-emiten batu bara ini bergerak ke utara harganya lebih tinggi lagi? Pertama jelas kestabilan harga batu bara, bukannya stabil tapi harga acuan batu baranya naik. Ketika harga batu bara naik gitu ya, harga Newcastle-nya naik, kontraknya naik. Memang emiten-emiten batu bara nggak langsung naik begitu saja kontraknya gitu. Tadi kita udah lihat kalau harga di pasaran kontrak berjangka itu 130, ITMG sendiri hanya jual $95. Itu pun sudah semenguntungkan itu. Apalagi kalau harganya naik lebih tinggi lagi. Kemudian kita juga saya ngelihat pertumbuhan industri-industri yang begitu membutuhkan resource itu seperti data center gitu ya. Banyak industri juga mereka untuk manufacturing, untuk industri-industri di daerah Tiongkok, China sana tuh banyak membutuhkan konsumsi batu bara. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di China sana meningkat gitu ya, on track, jelas kebutuhan akan batu bara juga tinggi. Belakangan ini yang menarik adalah riset dari PTBA, batu bara akan menjadi salah satu bahan untuk electric vehicle. Electric vehicle identik dengan energi yang lebih bersih. Sekarang batu bara yang katanya energi kotor tapi akan jadi bahan untuk energi baterai yang tidak menimbulkan asap. Jadi ini kayak kontradiksi gitu ya. Itulah story bisa apa aja terjadi di market diberikan story seperti ini itu. Tapi pada intinya kalau melihat dua sisi, short term, long term, short term jelas keseimbangan supply demand, maintain harga batu bara seperti apa itu bakal berpengaruh. Kalau tiba-tiba ada faktor yang menyebabkan global issue, supply demand yang ngaco lagi, ya mungkin harga batu bara akan rally lagi lebih cepat. Jangka panjang, saya melihatnya bahwa tantangan untuk menggunakan energi bersih itu tidak mudah. Kalau sekarang pemerintah ada ancang-ancang 2035, 2040, 2060, zero net emission dan lain-lain. Ya, itu masih cukup panjang ya, teman-teman. Jangkanya masih sangat panjang, tapi saya pikir transisinya tidak akan mudah gitu ya. Dan bicara soal risiko, emiten-emiten batu bara ya sama seperti dengan semua komoditas lainnya adalah emiten price taker. Kalau harga batu bara, harga acuannya turun, mau nggak mau jadi sentimen yang jelek buat market dan harganya bisa terkerek turun lagi. Yang kedua adalah kalau misalkan ada perlambatan ekonomi, ini juga nggak bagus karena artinya kebutuhan untuk batu bara akan sedikit direm. Ya otomatis supply yang bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan batu bara ini tidak terlalu banyak demand yang dibutuhkan. Ketiga, kalau kita bicara soal apakah harga batu bara ini bisa lebih tinggi lagi atau harga-harga emitennya ITMG bisa sampai 40.000 lagi, Adaro misalnya 4.000-an lagi gitu ya. Ya bisa-bisa aja, tapi sampai saat video ini dibuat belum ada faktor sentimen kuat yang menurut saya cukup kuat untuk mengerek harga acuan batu bara tinggi, marketnya jadi optimisme, jadi euforia lagi. Seperti kala waktu itu ada Ukraina versus Rusia, mulai berjalannya kembali ekonomi post pandemi, itu benar-benar sentimennya kuat banget sih. Itu dia teman-teman video kita kali ini, kita sudah sampai di bagian catatan akhir. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, subscribe dulu dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan. Pertama, kalau teman-teman ini adalah investor holder lama angkatan ITMG 14.000, 15.000, 16.000, ya santai aja gitu ya. Kita bisa gunakan ITMG ini menjadi salah satu emiten dividend play. Kinerjanya juga masih bagus, bahkan impresif kalau menurut saya. Dengan harga batu bara 130-an dolar, dia bisa jual kontrak 95 dolar. Untungnya cukup impresif, 2,1 triliun 6 bulan pertama 2024. Harga saat ini harga yang cukup fair untuk ITMG dan banyak emiten-emiten batu bara lainnya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, pastiin kalian bisa maintain buy gitu ya, beli cicil-cicil santai saja. Make sure kalian punya average di bawah 1 kali PBV gitu ya. Kenapa 1 kali PBV? Ya kalau kita lihat kan sekarang kan ada di harga yang cukup fair price ya. Turun sedikit akan bisa memberikan margin of safety yang lebih baik. Kalau kita targetkan di harga yang nggak usah muluk-muluk lah ya. ITMG 35.000. Start dari 30.000-an lagi. Mungkin atau enggak? Saya punya 2 skenario. Pertama,
Harga batubara kuartal 3, kuartal 4 akan lebih baik lagi sehingga average selling price-nya ITMG juga lebih tinggi. Kuartal 1 harga batubara cukup rendah, tapi in average ITMG bisa jual $95. Kalau mereka bisa jual di 3 digit lagi, 102, 103, saya rasa kuartal 3, kuartal 4 kinerja ITMG bisa lebih bagus lagi. Didorong oleh faktor, ya winter is coming, kebutuhan untuk batubara mulai meningkat lagi. Kedua, saya ada beberapa catatan mengenai laporan keuangan ITMG, saya nggak post di video kali ini, teman-teman bisa gali lagi, adalah mengenai rugi kurs yang mungkin akan berbalik di kuartal 3, kuartal 4, dan swap untuk hitungan batubara yang juga mungkin bisa berubah di kuartal 3, kuartal 4. Kalau itu berubah ya sedikit akan mempengaruhi kondisi laporan keuangan. Kalau 6 bulan pertama ITMG 2024 mereka dapat 2,1 triliun, rasanya bukan nggak mungkin ITMG di full 2024 mereka bisa sampai di sekitar 4,5 sampai 4,7 triliun. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi market akan merespon positif dan membawa harga ITMG naik lebih tinggi, katakanlah 30 ribuan plus, optimisnya mungkin 35 ribu menurut saya masih cukup masuk akal. Itu dia teman-teman, video kali ini mengenai ITMG dan sektor batubara secara umum, semoga bisa ngasih insight, dan habis ini bahas sama apa lagi, tulis juga di kolom komentar. Ngomong teman-teman, jagoan saham batubara kalian apa? Tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu guys, subscribe, share, dan like video ini. God bless you, bye-bye.